Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Alicia Puji Lestari, NIM 103 dari kelas D, mata kuliah Penyuluhan Pertanian. Saya akan memaparkan paper tentang programa kegiatan penyuluhan dengan judul Pendekatan Peran Penyuluh dalam Meningkatkan Kelembagaan Kelompok Tani melalui Informasi dan Teknologi di Lombok. Sektor pertanian merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional. Penyuluh pertanian memiliki peran penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2003 bahwa penyuluh berperan sebagai pembimbing, sebagai teknisi, sebagai agen penghubung, organisator, dan dinamisator yang mempengaruhi kelompok-kelompok tani. Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan juga menjelaskan penyuluh pertanian harus merupakan seseorang yang berkompeten di bidang pertanian dan dapat berkomunikasi secara efektif dan cepat tanggap dalam menghadapi setiap permasalahan dan pertanyaan yang diajukan oleh petani di kelompok tani. Secara geografis, Pulau Lombok memiliki luas wilayah 4.514,11 km persegi dengan batas-batas wilayah di sebelah utara adalah Laut Jawa, sebelah timur Selat Alas, dan sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat adalah Selat Lombok dan Pulau Bali. Pulau Lombok memiliki jumlah penduduk 3.311.044 jiwa, di mana 85% penduduknya berasal dari suku Sasak, suku Bali, suku Samawa, suku Bojo, suku Jawa, suku Bugis, suku Arab, dan suku Tionghoa. Nah, Pulau Lombok ini dibagi menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Barat. Kelembagaan yang ada di Pulau Lombok yang paling besar adalah Kelembagaan Pertanian dan Peternakan. Namun, kelembagaan tersebut belum dapat berfungsi secara optimal dikarenakan anggota dari kelompok lembaga tersebut belum menguasai ilmu tentang administrasi dan manajerial yang baik. Sehingga perlu adanya peran penyuluh pertanian agar kelembagaan dan kelompok tersebut dapat memiliki peran yang aktif. Potensi yang dimiliki Pulau Lombok adalah luas wilayahnya sebagian besar adalah termasuk lahan kering dan luas lahan basah sekitar 11.811 hektar. Nah, komoditas yang dapat diusahakan yaitu padi sawah, padi ladang, jagung, kacang tanah, dan juga ubi kayu. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan di lokasi penyuluhan yang muncul, pertama adalah permasalahan pertanian lahan kering. Pertanian lahan kering mayoritas menggantungkan lahan pertanian dengan lahan tak ada hujan. Jadi, hanya melakukan proses penanaman saat musim hujan, meskipun sebenarnya jumlah air yang ada cukup untuk melakukan penanaman sepanjang tahun. Yang kedua, peran penyuluh pertanian yang kurang. Dikarenakan masyarakat masih terlalu menutup terhadap penyuluh yang melakukan penyuluhan. Yang ketiga, minimnya ilmu pengetahuan petani di daerah tersebut. Hal ini karena mereka belum terbuka dengan penyuluhan pertanian yang diberikan oleh kelompok penyuluh. Yang keempat, minimnya jumlah penyuluh pertanian. Optimalnya satu orang penyuluh pertanian mengayomi satu desa, tetapi di wilayah Lombok, satu orang penyuluh pertanian dapat mengayomi banyak desa sehingga kurang terfokus dan hasilnya tidak maksimal. Yang kelima, kurangnya peran kelembagaan pertanian dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, pengurus kelompok itu kurang aktif dalam mengelola kegiatan kelompok, sehingga
belum mendapatkan perhatian dari dinas dalam menangani pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Yang keenam, pengembangan lahan hutan yang kurang. Nah, pengembangan lahan hutan rakyat di Lombok menghadapi berbagai kendala, khususnya pada subsistem produksi dan kelembagaan. Kendala tersebut menyangkut kondisi lahan yang kurang subur, keterbatasan akses petani terhadap bibit tanaman yang berkualitas, modal petani yang terbatas, dan pengetahuan serta kemampuan budidaya tanaman yang relatif rendah. Isu strategi yang diambil adalah kurangnya peran kelembagaan pertanian dalam memanfaatkan informasi, pengetahuan, dan teknologi. Dikarenakan manfaat dari kemajuan informasi dan teknologi perlu diterapkan dan dijadikan materi dalam penyuluhan untuk memudahkan akses dalam memperoleh informasi terkait pertanian dan komoditas unggulan di daerah Lombok. Berdasarkan isu strategis yang sudah dipilih, maka dibuatlah peta konsep penyuluhan, di mana penyuluh pertanian memiliki peran penting dalam melakukan penyuluhan kepada petani. Fungsinya adalah agar petani dapat memiliki akses yang mudah dalam memanfaatkan informasi dan teknologi yang terus diperbarui. Kebutuhan seorang penyuluh untuk melakukan penyuluhan yaitu terkait informasi, media informasi, dan informasi mengenai hambatan dan menggunakan media teknologi sehingga peran penyuluh dapat maksimal untuk dilakukan. Untuk melaksanakan program kegiatan penyuluhan, maka perlu disusun materi. Yang pertama adalah materi penguatan motivasi petani, yang kedua, penguatan peran kelembagaan, yang ketiga, pelatihan teknologi informasi, dan yang keempat, penerapan teknologi informasi di lapang. Rancangan kegiatan penyuluhan di wilayah Lombok. Untuk kegiatan pertama yaitu penguatan motivasi, ini dilakukan dengan fokus group discussion atau FGD mengenai kemajuan teknologi di bidang pertanian yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021. Sedangkan untuk forum group discussion tantangan di era revolusi industri 4.0 pada sektor pertanian dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Materi kedua tentang penguatan peran kelembagaan dengan memberikan sekolah kelembagaan bagi kelompok tani dapat dilaksanakan pada bulan Januari 2021. Yang ketiga, pelatihan teknologi informasi. Nah, pelatihan ini dapat dengan mendatangkan tokoh inspiratif di bidang teknologi pertanian yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2021. Dan materi keempat tentang penerapan teknologi informasi di lapang. Ini praktek lapang dengan kelompok tani lain dapat dilaksanakan pada bulan Maret 2021 dan membuat perlombaan antar kelompok tani tentang pemanfaatan teknologi pertanian agar terciptalah daya tarik. Ini dilaksanakan pada bulan Mei 2021. Demikian pemaparan paper program kegiatan penyuluhan. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.